Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG Dadap tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Barel Darussalam. Saya guru di SMKN 1 Kota Kediri, mengajar teknik konstruksi dan perumahan. Bila mana kita tak punya banyak dunia untuk dibagikan, setidaknya kita masih punya senyuman. Karena membuat orang lain tersenyum adalah hal paling sederhana untuk berbagi. Berangkat dari situ, saya memijakkan kaki menjadi seorang guru. Karena mengukir senyuman di wajah anak-anak adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi, saya berjanji kepada diri saya sendiri untuk tetap belajar, untuk terus mengikuti perkembangan dunia konstruksi bangunan, karena saya ingin terus melihat senyuman di wajah-wajah anak yang telah mewujudkan impian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada 11 TKP 1 ya. Ya Pak. Semoga kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Amin. Sehat-sehat semua. Amin. Ada yang belum sarapan ini? Au. Oh, belum sarapan. Ya, silakan meninggalkan jurnal belajar kalian. Saya Bapak absen dulu ya. Ya. Risa, Indra, Pais, Ridho, Hilmi, Agung. Kalian sudah menyiapkan selembar kertas di depan kalian ya? Kamu tuliskan semua keinginan yang mungkin akan pengen kamu wujudkan di masa depan ya. Apapun, kalian mau membeli apa, misalkan kalian mau kemana, jalan-jalan kemana, kamu pengen menikah dengan siapa kalau punya impian ya. Kalau kamu punya pekerjaan impian yang kamu inginkan ya, kamu tuliskan semua impiannya di kertas di depan kamu. Jalan ya. Jadi di sini saya sudah punya acan nama-nama kamu ya. Sudah saya tuliskan di kertas-kertas ini. Siapa nanti yang ada yang saya ambil itu namanya saya sebut, itu akan mengungkapkan impiannya di depan. Yang ingin saya capai di masa depan setelah lulus sekolah SMK, saya pengen kuliah ke UGM. Tapi saya pengen memberangkatkan keluarga umroh. Pandangan saya untuk masa depan setelah lulus kuliah, saya ingin menjadi kontraktor. Yang paling utama, saya ingin membahagiakan orang tua. Impian saya pada masa depan: 1. Ingin menjadi pribadi yang bermanfaat bagi siapapun. 2. Ingin menjadi masinis. 3. Ingin menjadi pengawas suatu konstruksi. 4. Ingin masuk universitas negeri di salah satu di Indonesia. 5. Ingin uang saku lancar. Ingin menikah muda. Ingin menjadi bos muda. Ingin menjadi pengusaha yang sukses. Yang terakhir, ingin duduk di sofa empuk dalam ruangan ber-AC menghadap komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Impian saya di masa depan: belajar dengan rajin agar cita-cita terwujud, membahagiakan orang tua dan memberi uang kepada mereka setiap minggunya. Menabung, ingin
Mas Agung melamar dia ingin merantau ke Kalimantan untuk bekerja di sana untuk menjadi surveyor tambangan. Amin. Oke, sekali lagi ya, terakhir ini. Bagian yang ini kalian baik ya. Saya doakan semoga terwujud. Ya. Saya doakan semoga dalam mewujudkan impian kalian itu dipermudah oleh Allah SWT. Hari ini kita akan belajar mengenai praktek pemasangan listrik, ya. Praktek pemasangan instalasi listrik. Saya mau tanya ke kalian mengenai bab listrik. Kita sudah belajar apa saja kemarin? Ada yang tahu? Itu tadi alat-alat listrik satu ini benar. Terus lumen itu berarti kita belajar mengetahui kebutuhan lampu cahaya dalam suatu ruangan, ya. Terus K3LH listrik, ya. Kita sudah belajar tiga hal tersebut. Terus kemudian terakhir kemarin juga kita sudah belajar apa lagi? Yang listrik gak adrena atau kita mendesain instalasi dengan instalasi listrik. Jadi kita sudah belajar, saya ulangi, kita sudah belajar K3 benar ya. Kita juga sudah belajar mengenai bahan dan peralatan listrik. Terus kemudian ketiga kita juga belajar apa tadi? Menghitung kebutuhan cahaya pada suatu ruangan. Dan terakhir keempat kita sudah belajar mendesain atau membuat dena listrik. Nah, hari ini kita akan belajar mengaplikasikan keempat elemen tersebut menjadi sebuah praktek instalasi listrik. Ya. HP yang sudah kalian siapkan di depan kalian, kalian silakan Google, kalian silakan searching bagaimana cara instalasi listrik sederhana. Bagaimana kita menginstalasi listrik dari kabel menuju ke fitting lampu, ya, dari arus listrik yang sederhana saja ya, yang satu fase yang kita fokuskan. Nah, kamu searching di YouTube boleh, Google boleh, mungkin apa saja yang harus diperlukan, K3-nya apa saja, ya, K3LH-nya apa saja yang akan dipakai dan lain sebagainya, kalian searching dulu. Bagaimana arus listrik itu bekerja, instalasi listrik itu bagaimana caranya, dan mau sedikit bertanya kepada kalian. Ada yang tahu silakan unjuk jari. Apakah yang dimaksud dengan fase pada arus listrik itu? Kan kamu pernah dengar satu fase, dua fase, tiga fase, itu apa? Fase. Jawab dari tangan. Nah, jumlah aliran listrik yang positif. Jadi arus listrik yang positif itu biasa disebut dengan fase. Ya. Jadi satu fase, dua fase itu merupakan arus listrik yang bermuatan positif. Jadi misalkan kamu punya sebuah alat yang menggunakan alatnya besar seperti alat yang kita punya itu ya, seperti tabel show atau gergaji bulat, gergaji potong, terus kemudian apa namanya? Planer, itu tidak bisa kamu menghidupkan mesin tersebut hanya dengan satu fase tidak kuat. Ya, dia harus punya setidaknya 3 atau 3 fase untuk menghidupkan motor listrik yang berada di dalamnya. Kalau kamu cuma satu fase nggak kuat, dia berputarnya kurang, akhirnya dia tidak mau berputar, malah akhirnya listrik dan sebagainya. Ya, satu fase. Terus kemudian saya mau bertanya lagi, apa beda dari rangkaian seri dan rangkaian paralel? Dari yang tahu, Pak Ivan, kalian pasti terekam siapa yang mau menjawab, siapa yang mau tidak ya. Saya ingin murid Pak Bagel itu tidak hanya pintar secara akademik tapi dia pasif di kelas. Saya mau dia itu
aktif di kelas ya, walaupun nilainya ini tidak bagus-bagus amat, tapi karena dia aktif itu nilainya lebih saya anggap menarik atau lebih baik ya. Prinsip rangkaian paralel itu rangkaian disusun secara sejajar. sejajar karena seri. Kalau rangkaian seri, rangkaian yang disusun secara berderet dan berurutan ya. Itu jadi kalau yang seri, misalkan saya punya berapa lampu ini? 1, 2, 3, 4, 200 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 lampu ya. Saya punya satu saklar. Kalau rangkaian seri, saya hidupkan satu saklar, ceklek, berarti semuanya nyala ya. Kalau paralel, kita perlu setidaknya juga 8 saklar untuk menyalakan ke 8 lampu tersebut. Jadi kalau sederhananya, kalau seri itu satu kita nyalakan nyala semua. Kalau paralel kita perlu saklar yang banyak untuk menyalakan lampu yang banyak. Nah sekarang pertanyaannya agak mungkin di Google tidak ada mungkin, jadi agak sedikit memerlukan imajinasi kalian. Kalau seperti itu, kamu sudah tahu seri dan kamu sudah tahu paralel. Dalam satu ruangan, kalau kita memerlukan cahaya yang cukup, ya cahayanya itu memerlukan cahaya yang lebih, misalkan di ruang tamu, cahayanya kan harus lebih terang. Nah, yang efektif itu kita pakai seri atau paralel? Paralel. Kenapa? yang tidak terfokus sama satu lampu. Itu jari loh. Ya, kenapa? Hanya listriknya terfokus pada satu lampu saja. Ya, terfokus pada satu lampu saja. Kalau seri berarti terbagi ya. Jadi kalau kita punya satu lampu misalkan ya, satu lampu itu 18 watt atau 18 watt gitu ya, atau 20 watt lah. Misalkan saya punya lampu LED 20 watt. Lampu itu tersusun dengan instalasi yang paralel. Jadi ada 2 lampu, terus kemudian ada 2 saklar. Ketika kita menyalakan, semuanya itu terfokus pada satu lampu tersebut. Jadi satu lampu itu dia 20 watt, dia punya listrik 20 watt, yang satu lampu juga 20 watt. Kalau kita ke seri, nah nanti akan terbagi agak menderit, agak bahasa Indonesia itu bahasa Jawanya menderit, atau kalau bahasa Indonesia itu redup, agak redup. Kenapa? Karena voltase tegangannya terbagi ya. Misalkan ada 2 lampu dengan satu seri, itu nanti misalkan 20 watt itu nanti terbagi ya. Yang satu mungkin dinyalakan 10 watt, akhirnya penerangannya tidak maksimal. Tepuk tangan pada kita semua. Sabun. Lihat ya, semuanya perhatikan depan. Nah, ini saya sudah menggambar di SketchUp instalasi listrik rumah sederhana. Ini tipenya 36 ya. Ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ini nanti ini dapur di sini, ini nanti taman belakang ya rencananya, tapi belum tergambar dengan baik, tidak masalah. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 dapur, dan 1 kamar di tengah. Nah, ada yang tahu kenapa di sini saya paksakan dalam kurung, saya paksakan di sini 2. Ya. Nah, di sini saya sudah buat alat peraga untuk kalian ya. Ini ada instalasi listrik yang sederhana. Bagaimana kita menyalakan 2 lampu ini dari arus sumber listrik yang sudah tersedia ya. Di sini saya punya 2 kabel yang dari PLN yang sudah saya sampaikan kemarin. Dari PLN itu sudah mempersiapkan ada 2 kabel, yang 1 kabel positif dan 2 kabel negatif ya. Nih. Punya Pak Bara yang warna coklat ini yang positif, yang kuning ini negatif. Nah, ingat sebenarnya warna ini tidak mengandung terus kuning itu pasti negatif terus, itu tidak ya. Ya sebenarnya yang mengasumsikan dia itu positif atau negatif itu kalian sendiri. Tapi kita kan punya yang namanya SKKNI. Siapa yang tahu SKKNI? Standar ya, pakai standar kerja untuk listrik ya. Bahwasanya yang warna kuning itu biasanya untuk negatif, yang positif itu biasanya biru, merah atau hitam. Seperti itu ada di SKKNI di sana.
Saya ulangi, di sini saya sudah menyiapkan alat peraga yang mana alat peraga ini merupakan instalasi listrik sederhana ya. Ini sama dengan rumah kalian tapi ini lebih disederhanakan. Sebenarnya nanti kalau jumlahnya lampu berapapun itu konstruksinya itu sama ya. Ini yang sederhana saja, kita menyalakan 2 titik lampu dari sumber PLN atau sumber listrik yang ada. Punya Pak Baral yang positif ada yang coklat, yang negatif ada yang kuning. Ini ya, yang positif ada yang arus positif itu kabelnya coklat, yang arus negatif kabelnya berupa warna kuning. Nah, kita jalan-jalan ya dari nol, dari titik start menuju jalan-jalan ke atas, terus kemudian dia ada yang namanya MCB. Sama dengan yang digambar tadi, MCB untuk memutuskan arus listrik secara otomatis kalau terjadi konsleting di part-part lampu kalian ya. Ke atas lagi, jalan ke atas. Nah, dia menuju ke saklar. Jadi warna coklat ini merupakan input listrik yang menuju ke saklar. Nah, kita lihat di belakangnya. Tolong dinyalakan. Ini dipegangin dulu. Nah, saya nyalakan dulu ya. Dulu sama sebenarnya. Nah, ini sama ya. Ya, ini warna kuning dan biru, terus kemudian dia masuk ke saklar. Nah, lihat di belakang saklar kalian itu nanti semacam ini. Ya. Berapa merek itu beda tapi sedikit. Mungkin ada yang sudah di chamber seperti ini, ada yang tidak. Chamber itu mengkoneksikan antar titik listrik. Nah, chamber. Nah, input itu ada warna yang merah. Outputnya adalah warna yang putih. Nah, kalau input berarti di sini dari PLN dia disambungkan ke yang warnanya merah, sambungkan ke sini. Nah, yang lubangnya sini Pak, ini untuk menjember ke saklar, sekotak kalau ada. Yang dua warna putih ini menuju ke lampu, titik lampu masing-masing sama. Nah, ya. Jadi cara kerjanya itu kurang lebih semacam itu. Saya ulangi, inputnya ke warna merah. Jadi di sini ada lubang, silakan kamu masukkan di sini. Ya, caranya masukkan tinggal masukkan saja nanti ya kalau kita praktek tinggal memasukkan. Yang terpenting adalah berapa dalamnya lubang itu harus sama dengan kabel yang kamu coai atau kamu kupas itu harus sama. Nah, untuk melepasnya nanti sedikit ditekan baru kamu lepas. Ya, itu caranya untuk memasukkan kabel ke saklar ya. Jadi input ke merah sini, terus kemudian yang dua ini kita siapkan untuk ke fittingan ke outputnya ya. Jadi belakangnya semacam ini. Nah, saya ulangi lagi, yang coklat ini adalah input. Nah, outputnya warna kabel berwarna biru punya Pak Barel. Jadi dia menuju ke fittingan 1 biru kan ini, dan juga ke fittingan 2 warnanya juga. Ya. Terus yang negatif sekarang, negatif lanjut tidak usah ke MCB, jadi langsung saja ke PLN. Ini negatif, di sini kita sambung ke stop kontak. Ini cuma lewat ya, walaupun ini dia masuk ke Durabox atau ke apa namanya ini, Infodus ini cuma lewat saja ya, dia tidak disambungkan ke saklar. Kalau kamu sambungkan ke saklar nanti konslet ya. Ini dilewatkan saja untuk ke stop kontak. Nah, ini ke dia sudah punya arus negatif. Dia kan minta arus positif. Dapatnya dari mana? Dari saklar tadi yang sudah dijamper. Nah, yang merah ini nanti tinggal kamu kabel pendek saja, yang penting cukup. Itu nanti kamu konekkan antara saklar dengan ini yang kegunaan positif. Nah, terus negatifnya tadi kan berwarna kuning ya. Ini langsung menuju ke fittingan masing-masing. Yang satu dan fittingan 2. Jadi ada 2 sambungan di sini, yang satu ke fittingan, yang satu ke fittingan 2. Ngerti ya? Ya. Jadi arusnya itu seperti itu. Ya. Pak, yang ini nanti juga hampir sama dengan saklar. Jadi tapi dia punya 2 lubang bersih dan negatif. Ya. Kita tes dulu ya, ini bisa menyala atau tidak. Silakan dicekkan. Nah,
menyala ya. Nah, ya ini yang sudah saya sampaikan ini tadi paralel. Kalau ini kita seri juga bisa. Ketika kita menyalakan 1, 2 titik lampu ini menyala. Ini saya pakai rangkaian paralel. Nah, ya MCB ini juga untuk memutus arus listrik. Kalau dia mati ya ini juga akan mati. Sama. Terus cara mengetes listrik dia bekerja dengan baik atau benar ya. Caranya dengan apa ini namanya? Test pen. Nah, test pen ini berguna untuk mengecek arus listrik yang ada ya. Ketika dia menyala berarti dia ada aliran listrik positif ya. Kalau dia menyala, kalau dia tidak menyala berarti yang pertama indikasinya dia mati, tidak mengharuskan listrik. Yang kedua, arus listrik yang ada itu arus listrik yang negatif. Nah, caranya tidak asal kamu tandakan seperti ini, tidak. Kita kan punya medan elektromagnetik yang di dalam diri kita. Jadi jempol kita akan kita taruhkan di atas, baru kita masukkan di sini. Kalau satunya menyala, satunya pasti mati. Kenapa? Satunya positif, negatif. Kalau dua-dua nyala ya konslet. Nilai post test kalian sudah saya cek, sudah saya koreksi, sudah saya catat. Ini nanti kelompoknya saya bagi ya. Jadi kelompoknya tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya kita tinggal praktek kan tidak. Hari ini kita akan praktek tapi kita asumsikan real di lapangan. Jadi nanti kalian boleh mendengarkan musik sambil praktek. Tapi di sana nanti ada yang namanya tim pelaksana dan juga tim pengawas. Ya, tim pengawas itu adalah tim yang sudah saya cek nilai post testnya bagus dan juga nilai ketika kamu menggambar itu kemarin mendesain itu juga bagus. Itu nanti menjadi tim pengawas. Dan juga nanti ada tim pelaksana ya. Tim pelaksana bukan berarti nilainya jelek, bukan, tapi mungkin saya teliti, saya cek bahwasanya dia itu lebih senang untuk di pekerjaan praktek. Tapi jangan terus kemudian kamu jumawa, kamu menjadi pengawas, kamu lebih tinggi dari dia, tidak. Berarti ya, jadi kalian sebagai tim pengawas nanti tugasnya sudah tahu ya, tugasnya kalian untuk mengawasi jalannya sebuah proyek yang akan dilaksanakan oleh tim pelaksana. Untuk mengontrol jalannya proyek, jalannya pekerjaannya, kalian juga harus mempunyai data yang biasanya kita memakai gambar. Nah, kalau hari ini kita akan memakai sketch dulu. Kalian menyekets atau membuat sebuah gambar sketsa tentang pelaksanaan instalasi pekerjaan listrik. Jadi gambarmu itu nanti sebagai pedoman kalian untuk mengawasi jalannya proyek dari tim pelaksana ya. Jadi saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan gambar sketch tersebut. Silakan.
mati, berarti saklarnya itu sudah memutus arus listriknya ya. Ya. Benar. Nah, sekarang kita cek saklar stop kontaknya. Stop kontak mati ini harusnya dia tetap nyala ya. Kenapa? Karena dia harusnya kan langsung tuh, tidak saklar ya. Kita cek. Ini mati, mungkin yang ini negatif. Ini mati, tapi mati semua ya. Negatif semua. Nah, kita cek lagi kalau ini dia nyala. Ini nyala ya. Ini yang positif, ini mati, berarti ini yang negatif. Ini positif. Kita matikan, kok dia ikut mati, berarti ada kesalahan di sini. Kenapa? Yang putih tadi kan output, dia ngejampernya di outputnya. Jadi dia ketika ini putus, alirannya ikut putus ke stop kontak. Ini masih salah ya. Nanti kita remedi lagi. Nah, Tuh, lah kok anak murni burono iki. Kepe. Panten sik. kobong ngono. Burono e. Saya gimana gini sapa? Panet. Nah ya, kita sudah melaksanakan praktek instalasi listrik. Dari pembelajaran dari ini apa saja yang kamu dapatkan? Listrik. Terus? Mengetahui sambungan. Cara menyambung kabel. Nah, cara menyambung kabel. Terus? Cara jemper, Cara jumper kabel. Terus? Menyambung? memotong. Nah, memotong kabel juga. Terus kemudian menyambung apa? Tali tidak apa? Dia menyambung kabel. Menyambungkan kabel dengan apa? Pitingan. Terus saklar, terus stop kontak ya. Terus kemudian kita juga menganalisis kesalahan-kesalahan yang terjadi, yaitu dicatat. Jadi misalkan tadi ada yang stop kontaknya ngikut saklar ya, ketika saklar mati stop kontaknya juga mati, itu harus kamu antisipasi lagi di kemudian hari ya. Kesalahan-kesalahan kecil itu harus kamu antisipasi lagi di kemudian hari. Kesalahan-kesalahan apa saja, mungkin kesambungannya tadi salah, input outputnya tadi salah, kamu harus ingat-ingat ya. Siap? 11 KP 1? Siap. Untuk minggu depan materinya tetap sama, tapi nanti kita pakai saklarnya yang saklar ganda. Ingat, yang tadi menjadi pelaksana nanti berganti menjadi pengawas, yang jadi pengawas juga nanti akan menjadi pelaksana. Dibalik ya. Siap? Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pak Balai sampaikan, kalau punya salah kata Pak Balai minta maaf. Kesalahan itu terjadi karena memang murni kesengajaan dari saya mohon maaf. Terakhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 11 TKP 1 jaya nih. 11 TKP 1 jaya. Luar biasa.